Oke, selamat sore semuanya. Hari ini di pertemuan pertama setelah UTS, kita akan masuk ke kasus dagang. Nah, di kasus dagang ini ada sedikit perbedaan dengan kasus jasa. Kalau di kasus jasa kalian stepnya cuma sedikit, kalau di kasus dagang ini kalian full ngerjainnya 18 step. Nah, di kasus dagang ini kalian bisa langsung aja buka modul kalian halaman 38. Itu ada bab 3 mengenai penerapan accurate pada perusahaan dagang. Nah, untuk setup, kita basisnya untuk pertemuan pertama ini kita ikutin dulu modulnya. Jadi di sini ada modul, di sini nggak ada soal. Jadi kalian ikutin aja modulnya, angkanya berapa, yang harus dimasukin berapa. Nah, berarti sekarang langkah pertama kalian lihat modul di sini. Langkah pertama itu A, membuat file database perusahaan. Kalian boleh langsung buka Word-nya. Berarti di sini kan kita mau buat file baru. Kalau mau buat file baru, berarti kita pilih create new company. Kalau open existing ini untuk membuka file yang telah dibuat sebelumnya. Untuk open last company ini biasanya kalau kalian biasanya udah ngerjain nih, terus kalian mau buka data yang paling terakhir, kalian bisa pencet yang ini. Kalau explore sample ini buat nyari contoh. Terus kalau repair data ini kalau misalnya data kalian ada yang rusak, kalian bisa pakai menu ini. Restore data untuk mencari data. Nah, ini biasanya jarang kepake. Biasanya yang kepake itu antara yang buat data baru atau open data yang ada di perusahaan. Berarti yang pertama kalian ini kan kasusnya karena kita baru pertemuan pertama, belum ada datanya, berarti kita bikin data baru terlebih dahulu. Kalian klik create new company. Terus untuk penyimpanannya, karena ini kita pakai komputer, kalian pakai PC kalian sendiri, ini kalian bebas saja, kalian mau save di mana. Namanya kasih nama kasus dagang. Terus pilih create. Kalau udah, kalian boleh pilih OK. Untuk perusahaan dagang ini, dia sedikit rumit dibanding perusahaan jasa. Kemarin yang perusahaan jasa itu sebelum UTS masih banyak yang nggak bisa, setupnya juga masih banyak yang agak salah, terus bilangnya. Kalau bisa di kasus dagang ini kalian memperhatikan dengan betul. Meskipun kalian belajarnya online, kalau bisa untuk dipelajarin, karena kita masuk kalian UAS-nya offline. Jadi mau nggak mau kalian mesti bisa dan mesti belajar. Kalau udah, ini kan ada user ID supervisor. Ini kalian tinggal copy aja atau klik lagi supervisor di bawahnya. Jadi passwordnya sama kayak user ID supervisor. Kalau udah boleh klik OK. Lalu kita cek modul dulu sebentar. Berarti di sini udah bikin langkah pertama, bikin perusahaan. Terus udah dimasukin juga namanya, udah di create, udah oke, udah masukin password. Berarti sekarang kalian masuk ke proses quick setup.
untuk proses quick setup ini hampir sama kayak jasa kemarin. Kita pilihnya advance, bukan basic, selalu advance ya. Nah, terus habis itu kita masukin mata uangnya. Di sini ada rupiah, dolar. Dolarnya itu 9.500, 1 dolar Amerika RP. Nah, ini kalian bisa langsung masukin aja. Berarti ini tadi Inggris bahasanya, terus pilih yang advance. Mata uangnya tadi ada rupiah dan dolar. Berarti kalian di sini ketikkan rupiah, rate-nya 1. Terus country-nya Indonesia, simbolnya RP, terus kalian enter, tulis yang kedua berarti dolar, rate tadi 9.500, kalian pencet tab, terus pilih Amerika, tulis di sini simbol S. Nanti kita kalau udah sama kayak modul, berarti kalian boleh pilih X. Nah, untuk company name kalian sama kayak tadi, kalian sesuaikan sama modul. Berarti di sini kan PT Obat Puyang, Jalan Tukul Arwana 100, Tangerang. Nah, ini kalian tulis juga berarti. Ini kalian tulis PT Obat Puyang, terus Jalan Tukul Arwana, nomor 100, Tangerang. Karena ini nggak ada soal, kita ikut modul aja ya. Nanti kita latihan soal, ngerjain soal itu di pertemuan ketiga atau keempat. Untuk sekarang kita pembelajaran awal untuk pengenalan, kalian ikutin modul. Jadi di sini 39/2010 kalian tulis juga 30/09/2010. Fiscal year-nya 2010. Fiscal year kalian tulis 2 tahun di belakangnya aja. Berarti kan ini 2010, berarti kalian tulisnya 10 aja. Jangan 4 angka, nanti nggak bisa di-enter. Nanti dia otomatis berubah jadi 2010. Jadi tulisnya 2 angka di belakang aja. Untuk cut off ini adalah tanggal 1 hari sebelum transaksi. Berarti di sini kan 30 September. Berarti transaksi pertama nanti di soal itu 1 Oktober. Jadi karena di sini nggak ada soal, jadi kita ngikutin. Berarti di sini tuh sebenarnya transaksi pertamanya 1 Oktober, makanya kalian bikinnya di sini 30 September. Kayak sama sih kayak jasa. Ini kalian ikutin jasa aja. Untuk default period kalian nggak usah ubah. Default period ini isinya tanggal kalian bikinnya itu kapan. Karena ini modul lama, jadi dia 10/2010. Tapi kalau kita biarin aja di 4/2020, nggak apa-apa. Kalau udah sama, ini kalian next berarti. Terus kalian lengkapin lagi datanya. PT Obat Puyang, Tukul Arwana 100, Tangerang, 10/1/2024. Nah, taxable-nya ikutin 10/01/2008. Biasanya kalau kita di soal taxable ikutin tanggal cut off. Cuma karena ini modulnya udah ada, kalian ikutin modul aja gak apa-apa. Tapi kalau di soal karena taxable nggak dikasih tahu, kita ikutin tanggal cut off. Kalau ini kan udah ada di modul. Kalau udah ini kalian next lagi. Terus kita ke step keempat. Itu disuruh isi chart of account. Isi chart of account ini sama kayak dulu. Berarti kayak
pas di jasa kalian harus ketik satu-satu. Sebelumnya berarti ini kalian harus ubah beberapa. Di sini kan account receivable rupiah. Nah, berarti kalian harus ganti namanya dulu. Jadi di sini dia ada piutang dagang. Berarti di sini kalian gantinya jadi piutang dagang rupiah. Terus kalau account receivable dolar berarti kalian tulis jadi piutang dagang dolar. Pokoknya nama-nama bahasa Inggris ini kalian ubah ke bahasa Indonesia. Begitupun seterusnya. Berarti ini yang advance purchase. Advance purchase kalian biarin, advance purchase dolar juga dibiarin, accounts payable kalian ganti jadi utang dagang. Di sini tulis utang dagang. Di sini juga utang dagang. Ada yang salah. Jadi ini kita salah tulis ya, ini tetap advance purchase yang diganti yang accounts payable. Accounts payable nya utang dagang. Tapi jangan salah ganti ya, dibaca dulu sebelumnya. Nah, ini accounts payable diganti. Terus advance sales dibiarin aja. Opening balance equity dibiarin aja. Return earning juga kalian return earning diganti jadi laba ditahan. Kita ikutin sini return earning laba ditahan. Terus sales term discount di sini tetap sales term discount dolar atau sales term discount dolar. Realized gain or loss. Nah, realized gain or loss ini realized gain or loss juga sama. Berarti kalian cuma ganti nama yang ini. Cuma ganti account receivable jadi piutang dagang sama accounts payable jadi utang dagang. Sisanya sama. Sama ini laba ditahan. Return earning-nya diganti laba ditahan. Kalau udah, kalian lengkapin nama-nama akunnya dari awal. Berarti ini kalian bikin akun baru, bikin sama modul, ikut ulang modulnya. Ini kan ada akun kas. Jangan sampai harusnya udah ingat sih kepala-kepala. Seperti biasa nanti kalian akun-akun ini nggak dikasih tahu nomornya, jadi kalian harus isi sendiri. Kalian lengkapin aja sampai selesai. Kalau kalian ada accurate, kalian sambil kerjain ya. Jadi jangan nunggu-nunggu, tapi langsung kerjain juga di laptop kalian.
ada kayak gini, kalian ambil mouse kalian terus kalian scroll, nanti dia hilang. Jadi jangan bingung kalau misalnya ada keluar nggak bisa dipencet nih, itu kalian mouse ambil terus kalian scroll nanti dia hilang sendiri. Nomornya satu. Nomornya ikutin ini ya. Bedanya di dagang sama di jasa, ini kalian ada PPN. Jadi di sini ada PPN masukan sama PPN keluaran. PPN masukan masuknya di aset, PPN keluaran itu masuknya di liabilities, di other current asset. Other current liabilities. Kalau PPN masukan masuknya di other current asset. Jadi ini ada dua PPN yang akan tahu belajar. PPN keluaran sama PPN masukan. Nanti di soal biasanya PPN masukan sama PPN keluaran ini gak dimasukin. Jadi kalian harus ingat sendiri mesti masukin ini. Mesti ada PPN masukan sama PPN keluaran. Karena nanti di soal gak dikasih tahu. Kalau udah ini tadi kodenya itu type-nya other current asset. Kalian masukin juga type other current asset. Terus ada PPN itu kalian bikin juga. Jangan sampai salah ya waktu masukin ini. Masukin salah tip aja itu fatal banget. Makanya jangan sampai salah. Nah ini PPN keluaran kalian masukinnya ke other current liability. Kalian jangan sampai ada yang miss ya, jadi dicatat. OBE udah, saham biasa. Kalau kalian lihat ini jumlah akunnya lebih banyak daripada di jasa. Ada persediaan juga, karena di dagang kalian ada mencatat BPS persediaan. Terus nanti ada catat fixed asset. Karena lebih kompleks kalau di sini. Kalau di tangan udah berarti sekarang.
salsa muda, retur berarti sekarang 410, 201, retur penjualan, terus ada sales term diskon udah, sekarang diskon penjualan 410, 301, diskon terus ada harga pokok penjualan masuknya di 5 kepalanya LPS. Kalian masukin terus ada beban pemasukan 110. Kita mengulangi kalian catat sampai keuntungan kemudian realisasi di sini jadi 610, 800 itu kalian buat mencatat kepalanya income, other income. Buat catat pendapatan lain-lain di sini masuknya ke other income. Terus 9 buat nyatet other expense. Realize gain tadi udah, analyze udah. Ini sekarang
udah semua. Terakhir ini kalian cek ada saldo nggak dia. Jadi kita langsung isi di sini. Jadi kita isi dari opening balance yang pertama. Perlu diingat ya, di sini kalian baca nota. You can enter balance amount except for type account receivable, account payable, inventory, fixed asset, dan akumulasi depresiasi. Jadi akun AR, akun AP, akun inventory, akun fixed asset, akun akumulasi depresiasi ini nominalnya kalian nggak bisa isi di sini karena dia punya akun khusus di sini. Jadi kalian mesti isinya di sini langsung, nggak boleh di sini. Yang diisi di sini ini akun-akun selain yang disebutkan di atas. Jadi karena ada beberapa akun yang nggak disebut di atas, kita mesti isi opening balance-nya di sini. Jadi di sini kita kecil. Berarti ada saldo kas 100 juta. Ini kalian cari kasnya. Harusnya dia udah. Kasnya tulis 100 juta. Terus ada bank BCA-nya itu 200 juta. Jangan sampai salah masukin nominal. Ada sewa dibayar di buka itu 50 juta. Ini sewa dibayar di buka 50 juta. Terus ada utang PPN 100 juta. Utang PPN 100 juta. Ini kalian tulis saja 100 juta. Nggak perlu kasih minus. Karena accurate itu dia udah otomatis kalau punya liabilities nanti kalau kalian next nanti dia pas kalian buka lagi dia ada muncul minus sendiri. Karena ini udah hasil saving makanya dia ada tanda negatif. Tapi pas kita masukin angka kita masukinnya positif kayak biasa. Karena kan di sini kalian udah type, udah di typein sesuai akun normalnya masing-masing. Jadi nggak perlu dikasih negatif. Ini utang BPN 100 juta. Terus 400 juta ini Bank ABC. 400. Terus ada saham biasanya itu 200 juta. Saham biasa 200. Terus ada agio saham 300 juta. Soalnya kurang satu. Agio sahamnya 300. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada, ini kalian opening balance ya. Kalian tulis pilih pasangannya opening balance juga. Return earning pasangannya laba ditahan. Jadi ini harus diisi, nggak boleh nggak. Kalau udah boleh pilih next. Sambil lihat modulnya. Langkah 5 setelah di next itu ada penyesuaian. Jadi di sini kan kalian tadi di awal masukin mata uangnya dua kan, rupiah dan dolar. Berarti nanti untuk menyesuaikan ini kalian harus sesuaikan si rupiah, sesuaikan juga si dolar, nggak boleh cuma satu. Nah sekarang kita sesuaikan si rupiahnya dulu. Berarti accounts payable kalian pasangin sama utang dagang rupiah, accounts receivable sama piutang dagang rupiah, advance sales sama advance sales, advance purchase sama advance purchase, sales discount kalian samain sama sales dan discount. Pilih yang rupiah. Terus realize gain udah, analyze udah. Kalau yang rupiah udah keisi semua, sekarang kita isi yang dolar. Caranya ini kalian tanda panah ke bawah, kalian klik terus pilih dolar. Nah yang dolar sama kayak rupiah, berarti ini yang kosong-kosong kalian pasangin dulu. Account payable berarti sama utang dagang dolar, account receivable sama piutang dagang dolar,
advance udah, advance purchase dolar, sales tax diskon dolar udah, realize gain or loss dolar udah. Nah, kalau udah semua, ini boleh kalian pilih X. Sekarang langkah selanjutnya kita isi payment terms. Kalau di jasa kita nggak ada terms karena jasa itu semuanya anggapannya habis diberikan jasanya kita langsung bayar. Kalau di sales tax diskon ini kan kita biasa ada kredit. Nah, berarti ada diskon. Ini kita perlu catat diskonnya di sini. Kalau di sini ada dua jenis termsnya. Yang pertama 2/10N30 sama yang kedua itu COD. Berarti kita bikin dua-duanya. Di sini kalian tulis 2, terus pencet F di keyboard, terus 10 lagi, 30 F lagi, enter. Ini kalian gak usah ngapa-ngapain, langsung enter aja. Nanti dia muncul sendiri. Kalau yang ini berarti 00. Ini kalian tap-tapin aja terus enter. Nanti dia COD. Kalau udah, ini kalian tinggal scroll, ambil mouse, pegang, terus di scroll, nanti dia hilang. Kalau terms payment udah, sekarang kita isi yang teks. Jadi untuk dagang di sini kita ada teks namanya PPN. Tadi kan kita ada di Journal Chart of Account itu ada PPN masukan sama PPN keluaran. Nah, ini kita catat teksnya. Berarti kodenya, biasa kita kalau teks kita pakai kodenya T. M-nya berarti pajak yang dikenakan kan PPN. Description ini singkatannya, panjangannya. Pajak pertambahan nilai. Rate-nya PPN 10%. Terus sales tax ini pajak penjualan. Ini kalian di pajak gimana? Kalau jual kenanya pajak apa? Kalau beli kenanya pajak apa? Jangan sampai salah. Ini nggak boleh kebalik ya. Harus benar. Jadi ini kalian harus tentuin ini masukan atau ini yang keluaran atau ini yang keluaran ini yang masukan. Berarti kan kalau jual kita PK ya. Kalau jual PK, berarti kalian cari yang PK. PK itu ada di liabilities. Pajak keluaran, kalian klik. Berarti ini kalian klik, double klik PK. 23021. Kalau purchase tax beli, berarti kita kena PM, pajak masukan, PPN masukan. Nah, ini kalian pilih yang PM berarti. PPN masukan. PPN masukan. Ini kalian double klik lagi. Udah. Ini dan ini tidak boleh ketukar. Harus benar. Untuk cek lagi berarti kalian ceknya di sini. Jual kena PK, beli kena PM. Gak boleh salah. Kalau udah, ini kalian boleh di next. Sekarang kita ke langkah ke-7. Langkah ke-7 ini kita masukin customer type. Berarti di sini kan nggak ada, di soal modulnya cuma ada general, kalian masukin aja general. Nanti biasa di soal dia ada 2 jenis tipe biasanya, khusus dan umum. Kalau ada 2 jenis tipe, khusus dan umum, berarti nanti di sini kalian tulis khusus, umum, tergantung soal. Karena ini nggak ada, ya udah di general aja, didiemin. Terus shipment method ini kalian isi transport dia, shipmentnya itu ada apa aja. Kalau di sini dia ada 2 jenis. Yang pertama itu pick up. Buat 3158 enter, sama satu lagi tuh L23 4. Ini kalian shipmentnya udah masuk. Kalau udah, kalian boleh pilih next. Nah, sekarang kita isi bagian step 8, yaitu customer.
step 8 ini kalian isi data-data customer-nya. Berarti mulai dari di sini ada 2 customer dia. Kita ikutin, berarti kita isi 2 customer. Sini ada C001 sama pelanggan sama C002. Kalian bikin sama soal opening balance-nya dia ada 200. Jangan sampai salah. 200 juta. Terus next ya, ini kalian tanda panah pilih PPN. Terus general terms-nya pilih 2N 2/10 N 30. Jangan sampai salah. Kalau udah boleh enter. Sekarang kita isi yang angka 2, berarti PT pelanggan 2. Opening balance-nya 100 juta. Terus pilih pajak-nya itu PPN. Terms-nya 2/10 N. Kalau udah ini kalian boleh pilih. Sekarang kita isi data vendor. Untuk vendor dia punya 2, F001 sama F002. PT pemasok 1 sama PT pemasok 2. Sama kayak customer, kalian masukin opening balance-nya sama terms sama PPN. Berarti ini V001 PT pemasok 01. Opening balance ya 75 juta. X-nya kena PPN. Terms-nya 2/10 N. Sekarang yang PT pemasok 2 sama. Opening balance-nya kalian masukin. Terus tag satunya PPN. Terusnya 2/10 M 30. Kalau udah, ini kalian boleh kita ke step selanjutnya itu mengisi inventory. Kalau di jasa kita nggak isi inventory, kalau di dagang kita mulai ngerjain step yang inventory ini. Ini kalian berarti kita ke inventory ini ada di sini. Inventory-nya, warehouse-nya itu dia ada 2, gudang 1 sama gudang 2. Ini kalian ikutin, centernya diganti gudang 01, description-nya gudang 1, terus kartu gudang 02, dan cabang kategorisnya juga jangan salah. Di sini dia ada kategorinya tas. Jadi kalian tulis tas. Kalau udah boleh pilih tas. Sekarang kita isi ke langkah yang sama pentingnya. Ini nggak boleh sampai lupa diisi. Nggak boleh salah juga pasanginnya. Karena apa yang kalian tulis di sini ini yang akan dimasukkan. Misalnya nih, ini kan ada inventory. Ini persediaan. Kalau kalian tulis inventory-nya ini penjualan, otomatis nanti di akun udah kasih salah. Karena nanti di laporan dia nggak keluar. Jadi di sini tuh kalian melink akun kalian dengan akun yang disediain di Accurate. Di sini kan inventory ada, berarti kita linkin sama chart of account yang kita bikin. Inventory sama persediaan barang. Inventory sama persediaan barang. Terus sales sama penjualan, sales return sama retur penjualan, item sales diskon sama diskon, goods in transit persediaan barang, COGS HPP, purchase return,
persediaan barang dagangan. Expense ini kalian sama biaya beban administrasi kantor. Sebenarnya untuk expense ini kan di sini beban administrasi kantor ya. Kalian mau isi beban lain-lain juga bisa, cuma karena di modulnya pakai beban administrasi kantor, kita ikuti modul beban administrasi kantor. Terus ambil goods account-nya, kalian isi utang lain-lain. Kalau udah diisi semua, step 11 berarti kalian boleh next. Nah, nanti di soal lagi yang pasti dikasih tahu itu dia metode, pasti dikasih tahu. Dia pasti ngasih tahu dia pakai average atau pakai FIFO. Di soal ini dia pakainya FIFO, berarti kalian centang sih FIFO. Jadi next. Sekarang kita isi bagian step 13, items information. Nah, step ini krusial, kalian nggak boleh salah. Kalau salah kalian nggak bisa delete, nggak bisa edit. Jadi misalnya nih contohnya nih, aku contohin bikin yang salah dulu ya. Ini kalian enter coba. Kalau misalnya di sini kalian bikin, misal anggaplah nomor 1 ya. Terus ini kalian bisa tulis, kuantitinya juga kalian tulis, misalnya 700. Unitnya ya itu buah. Terus sales purchase-nya misalnya 300. Warehouse-nya misalnya kalian ketik ke 1. Terus sales tax-nya sales tax. Kalau sales price-nya kalian isi misalnya 50. Udah 1. Nah ini kalian enter. Kalau kalian udah isi lagi yang next-nya, misalnya di sini kalian isi. Kalian itu udah nggak bisa edit. Jadi ini fatal banget, kalian harus bener-bener bikinnya yang benar, karena kalau salah kalian harus delete semua, nggak boleh cuma separuh ya. Contohin kan udah dibikin asal-asalan nih. Terus kalian mau edit ini, pasti dia nggak bisa, karena emang di khusus untuk pencatatan inventory kita nggak boleh sama sekali salah. Jadi kalau kalian udah enter sebaris ini, dalam sistem si accurate ini anggap yang kalian masukin itu udah benar. Jadi kalau kalian mau edit ini kan tadi awalnya kita bikin 70 kan, terus kita edit 676. Kalau kalian enter, ini kalian udah nggak bisa edit. Jadi usahain pas isi bagian ini kalian nggak boleh typo sama sekali, karena kalau kalian typo sedikit aja di sini atau di sini, harganya typo, gudangnya salah, itu kalian harus hapus satu baris. Cara hapus satu barisnya, kalian klik kanan di barisnya, di row-nya, klik kanan, terus pilih delete. Oke. Nih, delete. Jadi ini tuh kalian harus bener-bener hati-hati isinya, karena ini kalau udah di enter sekali, ini kan anggapannya dia udah di enter sekali, data ini tuh udah bener sebaris. Kalau kalian ganti di sini misalnya jadi 80, terus kalian mau edit jadi 80, udah pasti nggak bisa. Cara satu-satunya, ini kalian kan ada tanda biru-biru ini ya, kalau misalnya pas kalian delete dia nggak mau, itu kalian nggak mau, ini kalian scroll dulu, ambil mouse kalian, scroll naik ke atas, gitu, turun lagi ke bawah, terus klik kanan, baru delete. Nanti dia baru mau. Jadi bagian part ini sensitif, kalian tidak boleh salah atau typo. Makanya harus hati-hati, karena kalau kalian salah, terus salahnya misalnya inventory-nya ini kan sedikit ya, cuma tas pinggang, tas punggung, biasa perbaikan. Tapi nanti dalam soal kalian nggak mungkin ngerjain cuma 3,
pasti inventorinya banyak, bisa sampai sini, bisa 12, bisa 15, bisa 10. Nah, kalau typo kan kalian capek bikinnya, apalagi harus di-delete lagi. Makanya jangan sampai salah, karena nomor yang udah kepake itu biasa kalau sebelum di-delete kalian nggak bisa pakai lagi, karena dia nggak boleh ada nomor yang sama. Jadi jangan sampai salah. Ini kalian kerjainnya harus benar. Nah, ini kita bikin 91. Ikutin, kita selesain, kita tunggu. Jadi pas bagian ini tolong hati-hati kerjainnya, jangan sampai salah. 600. Kalau kalian belum enter terus masih mau ngedit ini masih bisa. Jadi dia tuh nggak bisa dieditnya cuma pas kalau misalnya kalian udah enter. Kalau kayak gini masih bisa. Ini gudang, pilih gudang 1, sesuaiin. Sales tax-nya ketik T, sales tax-nya juga ketik T. Sales price-nya 700.000. Kalau kalian udah yakin ini udah benar semua, baru kalian pencet enter. Jadi hati-hati dalam memencet enter. Ini 902, berarti sekarang tas tinggal. Ini 100. Yakin baru bener. Selama kalian belum yakin jangan sekali-sekali pencet. Sekarang jasa perbaikan berarti kan dia type-nya jasa ya, bukan inventory. Berarti kalian pilih type jasa, terus 0 plus purchase-nya 0. Sales tax-nya ini kalian bikin aja, di sini dia bikin T, ya udah kalian tulis T juga. Purchase enggak karena ini jasa, berarti kalian kan sebelumnya nggak beli. Nah ini kalian tulis 0, bilang 1. Kalau udah inventory udah kasih semua, baru boleh add. Sekarang kita isi bagian fix asset. Fix asset di sini dia ada 3 tipenya: tanah, kendaraan, bangunan. Berarti kalian tulis tanah, useful life-nya 0, non depreciable. Ini kalian pilih non depreciable. Terus kendaraan 5 tahun, pilih strike line. Terus bangunan pilih 10. Kalau udah kalian pilih untuk fiskal, ini kalian masukin kayak biasa aja. Ini biasanya selalu dikasih tahu tanda kendaraan. Terus sekarang kita ke fix asset type sama fiscal type. Tadi kan fix asset type-nya, fiscal type-nya tuh ada 3, tanah, kendaraan, bangunan. Nah, fix asset-nya dia ada 4 jenis ternyata, ada bangunan, ada pick up, ada saving, ada tanah. Nah, di sini kalian masukin lagi ada bangunan, terus pasangin fiskalnya bangunan. Terus ini pick up, berarti pick up itu kan mobil. Jadi ini dia kendaraan.
sedan juga sama, ini kendaraan juga. Terus tanah, kalian pas ngerjain ini hati-hati ya, jangan kepencet scroll itu kalau kalian belum enter dia bisa hilang, jadi biar aman ini kalian enter terus lalu harus kalau udah boleh pilih next. Nah sekarang kita isi fixed asset list ini panjang, kalau kalian lihat nih panjang, ini mesti hati-hati juga isinya, tapi dia nggak kayak inventaris. Nah ini kodenya kalian isi T001, T002, T03, isi masing-masing. Berarti mulai dari kata T001, tanah, type-nya tanah, departemennya. Nah ini kan departemen dia ada pengeluaran, sedangkan kita nggak punya, berarti kita pilih new department. Terus tulis pengeluaran, ini save and close, jadi dia ada pengeluaran. Terus ini purchase list yang kalian ikutin, ini 1 Oktober 2009. Berarti 0110 sama usage rate-nya dari 01, 10, 09. Estimasinya 0. Life mode-nya, depreciasi metode-nya non depreciable. Terus aset account-nya tanah, beli sesuai. Akumulasi depresiasinya nggak ada karena tanah tidak disisutkan. Ini kalian boleh enter aja. Ini ada yang perlu kalian isi. Kita cek. Ini dia. Tanah. Depresiasi metode non depreciable, aset account tanah. Terus expense account-nya kalian pilih OBE, opening balance account. Balance account. Kalian nggak perlu dicoba. Terus amount-nya masukin 160. Face value-nya nggak ada, fiscal unit centang. Terus quantity ini kalian bisa. Sekarang kita isi yang T002, berarti ada bangunan, ada tipenya bangunan, departemennya pengeluaran, tanggalnya sama 1/1/9, estimasinya 10 tahun, estimasi depresiasinya kita kecilin aja, strike line. Depresiasi ekspansi dicatat di beban perusahaan. Terus dia expense account-nya di OBE, amount-nya 200 juta.
fiskalnya dicetak. Terus T03 ya kan. Mana ini ntar kita lihat. Kok tadi saya nih type-nya salah. Kalau ini kalian salah nggak apa-apa, masih bisa dibenerin. Kalau yang inventory tadi tuh nggak bisa. Kalau ini bisa. Kalau benar berarti kita baru kerjain yang ini dong. Ini nomor seperti gitu. Sega. Type-nya Sega. Pengeluaran 011009 estimasinya 5 strike line kendaraan surat kendaraan OBE ini selalu OBE ya kalau expense account maksudnya nominalnya 100 juta. Terus fiskalnya dicetak. Kalau udah enter T04 itu ada backup backup ini pengeluaran terus 01 strike line kendaraan beban penyusun beban OBE ini nominalnya 100 juta perlu kecetak pasti personally harus. Kalau udah semua ini boleh di bedanya lagi di sini tuh kalian kalau mau tadi kalian mau ngisi saldo tuh boleh di chat of account atau di sini kalau ada yang ketinggalan. Nah ini dia ada saldo, kita cek dari atas seperti itu. Kasnya udah bener, kas bank BCA udah bener, piutang dagang udah, persediaan barang 400 juta benar, piutang dagang rupiah 300 juta benar, sewa dibayar di muka 50 juta benar, tanah 160, bangunan 200, kendaraan 200. Nah kalau kalian cek tadi kan di chat of account kita cuma isi ini kan, tanah, bangunan itu kan belum keisi karena dia selesai. Tapi setelah kita isi yang tadi yang selesai di trial balance-nya, sekarang saldo mereka tuh udah masuk ke sini. Terus utang PPN 100 juta udah, utang dagang rupiah 150 juta udah, 400 juta utang bank BCA udah, OBE 460 juta, saham biasa 200 juta, agih saham 300 juta udah. Kalau ini udah semua, kalian boleh pilih. Nah, masuklah kita ke setup 18, setup terakhir. Kalau kalian di Accurate yang versi 5, 18 ini jadi setup terakhir. Kalau di sini, ini kalau kalian lihat kan ada click here to edit, ada preference. Nah, ini kalian klik, kalian ikutin modulnya, pilih menu purchase, terus ini default difference ambilnya harus kalian isi. Isinya penerimaan barang belum ditagih. Kita kan nggak punya akun itu kan. Ini kalian harus bikin akunnya. Kepalanya itu 5, berarti dia masuknya ke COGS. Nah ini masukin 520101. Terus name-nya penerimaan barang
akun ini, kalian harus ingat di step 18 ini ada isi akun ini. Jadi kalian harus bikin akunnya. Nomor akun bebas, yang penting benar, kepalanya 5. Namanya penerimaan barang belum ditagih. Kalau udah pilih oke. Terus udah masuk di sini. Kalau udah lagi, kita cek di bagian feature. Kan purchase sudah, kita ke feature. Multi warehouse-nya dicentang karena kita gudangnya lebih dari satu tadi, ada gudang utama sama gudang cadang. Gudang kedua. Terus warehouse quantity-nya bisa kurang dari 0 ini dicentang aja. Multi unitnya lebih dari 1 dicentang. Terus can edit invoice number, ini juga tetap dicentang. Ini dicentang. Metode udah Vivo benar. Kalau udah pilih oke. Kalau udah, ini kita ke kelas. Berarti kita udah selesai. Ini kalian boleh, kalau kalian lihat modul di sini, setelah proses quick setup selesai, jangan lupa lakukan proses period end. Jadi, tadi kan kita ada masukin fixed asset, ada masukin saldo-saldo. Nah, kita harus bikin period end supaya setelah setelah periode tadi kan kita bikinnya periodenya 2000 September sama Oktober kan. Nah, kita kan mau bikin transaksinya itu di Oktober. Supaya bulan September dan bulan Oktober dia bisa ngitung sendiri saldo depresiasinya, maka kita harus bikin period end. Jadi nanti kita nggak perlu hitung manual. Nanti di listnya itu dia udah nampilin saldo upgrade setelah depresiasi. Biasanya kayak gitu. Makanya kita perlu melakukan period end. Kalau udah, ini kalian finishin dulu aja. Nah, cara period end-nya itu kalian pilih general ledger, terus ada opsi period end, diklik. Nah, di period end ini dia ada menampilkan bulan, terus ada tahun. Bulan ini berarti kita period end sesuai bulan yang satu hari. Tadi kan kita catat cut off itu di September kan. Transaksinya itu di Oktober. Berarti kita period end di bulan sebelum kita masuk ke transaksi. Ini wajib, nggak boleh sampai enggak. Karena kalau kalian nggak period end, saldo opening balance-nya itu nanti bakal beda hasilnya. Opening balance sebelum period end dan sesudah period end itu pasti hasilnya beda. Makanya kalian jangan sampai lupa period end. Berarti di sini period end-nya, kita kan tadi kita mau masuk transaksi Oktober. Berarti kita period end yang bulan September. Pokoknya period end sebelum mulai transaksi. Year-nya 2010. Lalu rate-nya di sini rupiah masih 1, dolar masih 9.500. Nah, period end ini juga bisa berfungsi untuk mengganti mata rate. Misalnya dolar kan tadi sebelum bulan September itu rate-nya 9.500. Tapi belum tentu nanti Oktober masih 9.500. Maka dari itu kita bisa ganti. Biasa misalnya dikasih tahu sih kalau ada perubahan rate di bulan selanjutnya. Nah, kalian bisa ganti di sini. Jadi rate dolarnya kalian tuker, ganti angkanya jadi berapa, kayak gitu. Kalau kayak gini, karena dia nggak berubah sama 9.500, kalian boleh pilih oke. Period end cuma bisa 1 kali 1 bulan, jadi jangan sampai salah. Karena kalau kalian period end berkali-kali, nominalnya udah pasti salah nanti jadinya. Cuma bisa 1 kali 1 bulan. Kalau udah ini period end-nya komplit, boleh di oke. Selesai, period end-nya selesai. Nah, buat cek lagi kita pilih ke chart of account. Ini kita mau lihat nih hasil period end-nya. Kalau kalian lihat nih OBE-nya. Tadi kan sebelumnya 4
460 juta kan kalau kalian ingat OBE. Sekarang setelah period end hasilnya 400 juta. Kenapa bisa kayak gini? Karena dia udah ngitung depresiasi. Kalau kalian di sini ada akumulasi depresiasi 20 juta. Ada akumulasi depresiasi 40 juta. Padahal di awal kita sama sekali nggak masukin saldo depresiasi ya. Kita cuma masukin si fixnya doang. Tapi kalau di accurate dia bisa otomatis ngitung si depresiasinya. Terus dia mengurangi si opening balance equity. Maka dari itu sebelum masuk ke transaksi pertama, period end itu wajib dilakukan. Tidak boleh sampai tidak. Kalau udah, ini kita cek saldonya sama tuh, 400 juta. Kalau udah, ini kita boleh journal voucher nih, kalian tutup aja. Jadi setelah period end, yang perlu kita lakukan satu lagi adalah OBE. Kalau kalian ingat, OBE itu kan harus kita tutup. Karena pas kita memulai perusahaan, gak mungkin dong kita masih saldonya OBE, tapi harus dipindahkan ke return earning. Maka dari itu, kita harus setelah period end itu persis, kita harus catat OBE. Kalian pilih journal voucher, terus tanggalnya kalian bikin berarti masih tanggal 30 bulan September 2020. Jadi proses ini tuh dilakukan sebelum transaksi pertama kali. Jadi yang sebelum transaksi itu yang perlu kalian perhatikan, setelah finish, kalian bikin period end. Setelah period end, kalian pindahkan saldo OBE ke return earning. Itu yang harus kalian lakukan. Nah, di sini berarti saldo awal kalian boleh tulis rancangan. Saldo awal laba ditahan. Masukin akunnya. Berarti tadi OBE. Jadi OBE-nya ini saldonya harus kalian bikin sampai 0. Caranya berarti tadi kan kita punya saldo 400 juta. Itu kalian harus hapus semua 400 jutanya ke return. Di sini return earning tadi kita udah ganti namanya jadi laba tahan. Kalau udah kalian pilih save and close. Sekarang kita cek lagi list chart of account. Kita periksa saldonya, sebelumnya jangan lupa di refresh. Terus kita cek saldo OBE-nya, apakah masih ada OBE. Nol ya. Terus kita cek saldo laba ditahan 400 juta. Berarti saldonya udah pindah semua ke return earning. Kalau udah kayak gini, setup sebelum transaksi udah selesai dilakukan. Jadi kalian kalau udah selesai ini, kalian boleh masuk ke